dia udah merasa nyaman di Munchen mau ngapain? Mau ngebangun karir lagi di Iya, ngapain? Di Munchen aja Istri udah. cantik. Iya. Melihara kuda. Merah udah hidup kayak raja. Iya. Diakui di Jerman di mana-mana dihormati. Iya. Pindah ke Aston Villa, mulai lagi dari awal. Dia perempuan baru. Makasih bilang beritanya. Maksudnya. Nah, Everton sama Newcastle. Mau dibunuh dia. Nawar. Everton. Di Munchen aja udah top sudah. Everton ngapain? Nggak usah Everton. Tahu. Dia cari Everton. Susah. Everton Kan? sejak lepas dari Moyes udah kayak. Tapi kalau dia mau layak. keluar dari Munchen dia mau keluar udah tua kan? Iya. Udah mau pensiun kan? Udah ambil aja yang gede deh 2 musim tapi bayarnya gede. 32 tahun ya maksudnya. Tapi Wijnaldum tuh kalau pindah ke Barca, kata gue justru makin rusak dong karirnya, Bang. Duitnya dapat, prestasi nggak dapat. Iya, kamu pindah untuk Ya kan nggak tahu kalau ada dia gimana. Ya nggak mungkin lah, masa Tapi kan dalam kita satu nggak orang tahu dulu. Koeman akan dipecat atau enggak. Iya, karena itu Dia kan dia dari Koeman. Belanda itu, makanya banyak pemain Belanda diincar sama Koeman karena Koeman membangun tim yang mau ikut dia. Pemain Dia kan semua- ditolak sama pemain semua sebagian paling orang. enak itu kalau mau bikin hidup tuh main di Munchen aja sudah. Kalau mau bikin hidup lagi dia punya karir, main lu di satu musim di situ apa semua baru keluar nggak apa-apa. Munchen itu tempat untuk orang untuk bikin. Lu lihat Arsenal Leroy, juga bisa, tapi begitu lu Arsenal. lihat Nah ini baru lawak. Leroy sana udah patah udah nggak dipakai sama dia. Balik kan? Iya, Apa? Munchen jadi ya. Jadi Robert Robben paling udah yang dibuang sama paling gua Barca. Gelas kaca hidup lagi sih. hidup lagi semua. Itu. Dokternya itu siapa yang kritik yang panjang? Iya, Wolfhard. Coutinho yang sudah dibuang lu bikin main lawan klubnya dia dihajar 2 gol sama dia. 82. 82. Coba. Semua bagus. Oh nggak boleh sebut-sebut 82. Iya. Ada yang tersinggung. Mulutmu ini. Lalu banget pada 82. Pep itu nggak sembarang pilih klub, tapi kalau udah pilih Bayern Munchen itu top sebelum dia pindah. Dia tahu bahwa klub mana yang perlu saya datang dulu untuk bisa menghidupkan saya punya nama. Naik lagi kan setelah dia istirahat dari Barcelona kan, dia pilih satu. Dia nggak pilih ke Liverpool, Chelsea, enggak. Munchen dulu lah, cari piala dulu toh. Ya, balik baru bisa orang baru dia Tapi tinggal. Itu beritanya kan lihat tuh Roman. Pelatih di Jerman marah sama Pep. Standar tinggi. Iya. Aduh, lu ninggalin kita susah Iya. ngejarnya. Iya. Susah ngejar standar permainan Munchen era Pep, susah. Niko Kovac mau potong pancing Iya. ngejarnya. Frankfurt tuh gitu. Hah? Kovac dari Frankfurt. Frankfurt Balik ke. Ya itu naikin Jovic, Luka Jovic. Iya, Luka Jovic. Ya kan? Iya. Rebic, Luka Jovic. Iya. Luka Dua Jovic itu. di apa Yoshida ya. Oh Yoshida itu. Belakang tuh? Bukan. Bek kanan. Iya. Ya, kalau hari ini gue ngeliat secara diskusi emang lebih serius gitu dibandingkan yang hari Senin kemarin. Karena emang secara pembahasan emang ngulik banget gitu. Terus catatan buat Mardel sih, kasih Mardel. Maksudnya yang poin-poin itu, gue ngasih pertanyaan untuk Pandit. Kalau lu kasih nih transfer Adama Traore ke Barca dari 0 sampai 100 itu berapa? Oh, oke. Gitu. Gua salah nangkap ini. Salah interpretasi berarti ya. Maksudnya bukan dari nilai, makanya dia bilang kan, gua pengen riset nih kayaknya. Salah riset. Itu aja sih. Cuman beda aja secara karakter show dibandingkan dia Senin kemarin. Gitu. Gimana, Abrar? Bosku, Udah paling sama itu paling yang kalau Spursnya kan harusnya bisa dianalisa kayak itunya Bang. Harusnya kan kata tadi Abang tuh sempat mention si Jadi Adama kan mau jadi back sayap tuh katanya. Nah, itu harusnya secara teoritis sih harusnya dia lebih cocok kalau dia main di back sayap itu. Harusnya lebih Jadi gua pikir memang udah dipotong kan Nesa masuk langsung kita beralih ke Ronaldo. Emang gua pikir udah gua pikir Spursnya udah di stop di situ. Iya, udah dimarin dengan nanya maksud gue harusnya di-mention ke situ sih Oh. tadi gitu. Tadi sih kalau dari gue Emang dia siapa sih bek kirinya sekarang? Spurs. Bukannya si itu, Barca jauh tuh. itu Emerson Royal. Bek kanan ya? Bek kiri. Emerson bukan Di kiri Reguilon. Emerson bukan bagus. Belum itu. Kan di Barca Main di Copa America kan? Iya, Copa America. Jelek. Baru dibeli langsung Enggak percaya omongan gue lah. Emerson Royal.
Kalau gue bilang, lu hari ini kurang apa ya? Bukan, kurang reaksinya kurang cepet. Jadi lu tidak bisa menangkap omongan kita berdua, membuat konversasi ini lebih seru lagi. Lu agak Pace-nya. pertanyaan lu setelah kita omong, lu agak textbook. Lu kurang kelola omongan kita. Oh, sama ini sih Mar, ketegasan lu dalam memotong atau lu pengen ngasih pertanyaan tuh. Kadang kan ketika mereka debat gitu kan. Ya gue nungguin dulu kan. Ya, lu tuh ada omongan-omongan yang lu omongin tapi mereka berdua tuh gak denger. Jadi untuk lu memotong situ tegasnya tuh kurang. Jadi kalau misalnya lu motong, biasa lu akan akumulasikan kan omongan dari mereka berdua, baru lu kasih lempar pertanyaan gitu. Nah tadi tuh beneran yang kayak Nunggu. iya, nunggu terus gua nanya gitu. Ya kalau kata gua denger Apip sama itu Bang, sama Bang Wawan kemarin, Apip kan sekarang kalau stand up kalau lucu bilang masuk, kata dia gitu kan. Nah kata Bang Wawan tuh itu ibaratnya gitunya. Jadi lu nggak usah tunggu dulu Bang gitu, maksudnya langsung aja dilempar gitu. Ibaratnya gitu sih kalau itu. Itu aja sih, karena gue bandingin dulu sama Panji. Jadi semua host yang ada gue bandingin Panji. Dan lu bahkan kalau gue siaran sama Dias lebih cepet. Tapi yang jadi masalah Dias, sekarang dia mungkin komedian, temen-temennya komedian semua selalu dibawa ketawa. Nggak masalah juga, itu emang karakternya Dias. Tapi kalau lu, gue bilang lu kurang cepet, kurang bisa mengelola omongan kita, membuat lu lebih ke textbook. Oh ya, ini abis ini gue harus tanya ini, harus ini gue tanya ini, enggak. Ngerti nggak? Terlalu rapi ya Coach. Iya, terlalu textbook. Siap. Itu yang kalau gue bilang harus dirubah sehingga diskusi ini jadi lebih rame, lebih alami juga. Oke. Dan dari abang? Gua mencoba mengikuti ini aja flow-nya. Terus memang gua lagi mencoba yang kayak hari Senin dari raker kita kan, coba kalau gua nggak usah yang emang selalu against ke lu, nggak usah yang teriak-teriak, yang coba lebih memunculkan sisi yang lebih kalem dengan ada data dari gua pengen tahu aja reaksinya seperti apa gitu. Dibandingkan gua apa aja gua tentang atau gua ngebully lu, kan tadi gua kan emang coba positioning itu sekarang. Kelihatan sih lu berdua juga untuk nahan gak ngebully dia, maksudnya gak ngebully dia gitu. Padahal coach itu gue udah lihat banget nih, udah pengen banget. Ger, gini, kita itu udah 2,5 tahun saling ngebully, ngerti nggak? Iya. Dan mentok ujung-ujungnya, iya kan? Dan gue berpendapat bahwa ternyata konsep ini tidak terlalu Mungkin udah gak relevan. Ya, ada udah nggak relevan. That's why we have to change. Karena jadi yang semua kita sudah coba, yang ternyata menurut kita satu tim ini tidak terlalu nendang, harus kita rubah. Nah, salah satu bagian perubahan itu adalah gaya ngomongnya. Jadi kita harus bisa grab pasaran lain selain Gen Z. Kita harus bisa grab milenial juga. Kalau gue bilang, mungkin gue salah ya, mayoritas penonton DP itu Gen Z. Nah, dengan perubahan gaya ini, gue harap Gen Z tetap, tapi milenialnya juga masuk. Jadi mungkin nanti gue kalau emang muncul lagi, kengocolan gue itu gue munculkan ketika Nesa masuk atau Intan. Tapi begitu kembali kayak tadi kan terakhirnya kan tetap gue ada punchline bercanda. Tapi ketika emang pada saat perdebatan gue lihat sekarang dari masanya Koci ini, orang lebih pengen ngelihat yang lebih intelek sekarang gue lihat. Iya, betul. Lebih mengedukasi Gitu. Tapi bagaimana inteleknya yang memang harus kita cari formulanya, bukan yang membosankan ya harusnya gitu. Tapi itu yang gue juga coba cermati gitu. Karena yang menonton dari acara-acara ngobrol bola luar negeri itu emang lebih ke yang bukan orang, menurut gue ya, bukan orang yang kayak penonton Liga 1 gitu, lebih ke yang orang bukan pemain bola, tapi emang yang senang dengan angka, senang dengan
dengan statistik, strategi gitu loh. Sementara kalau orang-orang kayak gue dan emang anak-anak bola lebih senang yang praktikal kan sebenarnya gitu. Nah, tapi yang emang suka nonton yang beginian terus dia menganalisa ulang, kemudian mencoba membandingkan analisa dia dengan yang disampaikan Justin misalnya. Banyak tuh ulasan-ulasan itu ternyata punya warga negara sendiri gue lihat. Nggak semua yang nonton bolanya tuh nonton ke ulasan. Yang nggak seorang nonton sepanjang 90 menit tuh menonton ulasannya juga ya. Orang udah nonton. Dan ada orang yang memang nggak nonton pertandingan, yang dia dengerin aja orang ngoceh, mau ngejelasin oh gini. Coba, gue coba gitu. Makanya kemarin juga kan gue minta, coba deh kalau emang itu Wesley sama Ropan, coba lepas deh. Tanpa beban yang harus kita kasih selama ini, bagaimana kita membawakan, gue bilang sama dia kan, coba mereka maunya gimana? Coba deh biarin mereka pengen dengan gaya mereka, masuk nggak? Sebenarnya kemarin tuh dia Karena pas banget mereka berdua kan, orang lama yang dulu pernah bareng kan. sebenarnya tuh kemarin sudut pandangnya agak sama tuh ya Mas. Agak sama tuh sudut pandangnya Bang. Cuman dia nariknya bagus tuh. Misalkan perandaian-andaiannya tuh jadinya ada analisa-analisa barunya. Kalau kemarin dia by textbooks di rundown doang habis sih kemarin. Tapi sebenarnya karena dia nyambung-nyambunginnya dia juga jadi nganalisanya jadi lebih luas gitu sih. Terus kalau rundown kemarin, kebanyakan dari apa yang jadi pertanyaan si host, keduanya setuju. Gitu. Nah, cuman kan PR-nya kalau host nggak bisa ngulik ketika dua orang yang udah setuju kan itu jadi PR kan. Nah, dia situ bisa narik dari sisi lain dan dibuat jadi ada perbedaan pandangan Eropa terhadap satu sisi. Sorry. I don't care lu bilang jelek, that's okay. I don't care lu bilang kardus. Lu tuduh gue kardus gak masalah. Tapi lu harus bisa jelaskan. Dan ini sering tidak ada penjelaskan. Oh ya, gue setuju Liverpool main bagus. Bagusnya di mana? How many chances do you create? How many ball possession do you have? How many shots do you have? Ngerti gak? Tidak dengan data, tapi kalau lu nonton ya kayak MU lah, 18 shots, 3 on target. Apakah itu main bagus? Kan enggak. Karena that's why ini yang sering gue miss, bahwa tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, hanya mengeluarkan sebuah statement. Lu masih inget, Bran? Terakhir gue siaran sama Wesley. Gue sikat kan Wesley? Iya. Iya kan? Hari Jumat. Kenapa? Ya, hari Jumat. Karena dia bilang, ya nggak apa-apa yang penting 3 poin. Statement apa itu? Ngerti nggak? Itu gue kesel. Sampai gue bilang, loh kalau kita bahas statement 3 poin, kita bubarin DPI aja. Kan lu bahas skor. Iya dong. Sampai gue gituin. Dia hanya mungkin tuh dia menyeletuk aja, ngerti nggak? Tapi that kind of things we cannot have it di sini. Karena tujuan kita adalah menjelaskan, bukan hanya sekedar menang atau 3 poin. Itu live score. Itu. Itulah yang gua harap tugas terutama Abrar ya, untuk menegur narsum-narsum lainnya bahwa lu nggak bisa keluarkan statement tanpa penjelasan. Kalau misalnya tidak setuju kan masing-masing udah keluarin argumentasi. Iya. Tapi kalau setuju, minta masing-masing tetap harus punya insight yang menunjukkan kedalaman research mereka. Betul. Jadi kalaupun dia setuju, dia harus nambahin sesuatu atau punya insight yang lain kenapa dia setuju. Iya. Gitu. Kalau tadi kan gue berusaha ngambil dari kalau emang dia cuma otot doang, kenapa dia bisa dipanggil timnas itu berjenjang? Kan ini Spanyol, bukan Mali.